Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobal akhir, good morning my dear students. Kif halk? I am Mu'alimah Yulimutina Soraya. I am teaching you pieces. Before we start to learning process, prepare your things and listen carefully and writing down on your notebook. Today, we will continue our lessons about principal and derived quantities. Besaran pokok dan besaran turunan. I will explain learning objectives of principal and derived quantities. Number 1. Students can explain the notions of principal quantities and quantities of derivatives. Number 2. Students can mention the kinds of principal quantities and quantities of derivatives and their units. Number 3. Students can convert units. Tujuan dari pembelajaran besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian besaran pokok dan besaran turunan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam besaran pokok dan besaran turunan beserta satuannya. Dan yang ketiga, siswa dapat mengkonversi satuan. Magnitude and unit, besaran dan satuan. Magnitude is anything that can be measured and can be expressed by numbers or values. Example, like, mass, time, volume, temperature, velocity, and density. Unit is everything that serves as a comparison on a scale. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka atau nilai. Contohnya, panjang, massa, waktu, volume, suhu, kecepatan, dan massa jenis. Sedangkan satuan merupakan segala sesuatu yang berfungsi sebagai pembanding pada suatu besaran. Okay, next we will going to principal quantities and derivative quantities. Principal quantities are quantities whose units have been fixed in advance. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Derivative quantities are quantities whose units are divided from the principal magnitude units. Sedangkan besaran turunan merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. In pieces, there are 7 principal quantities. The following table of principal quantities. Di dalam fisika ada 7 besaran pokok. Berikut ini adalah tabel dari besaran pokok beserta satuan dan simbol satuannya, di mana besaran pokok dari jumlah zat satuannya adalah mol dan simbol satuannya adalah mol. Berikutnya intensitas cahaya, satuannya kandela, simbol satuan CD. And then waktu, satuannya adalah sekon or detik, simbol satuan S. Arus listrik, satuannya ampere, simbol satuan A. And then suhu, satuannya Kelvin, simbol satuan K. Next, massa, satuannya kilogram, simbol satuan kilogram. And then the last, panjang, satuannya meter, simbol satuan met. Following table of measuring instrument. Berikut ini adalah tabel dari besaran alat ukur. Sebelumnya kita ketahui bahwa besaran dapat diukur. Jika besaran dapat diukur, maka secara umum besaran memiliki alat ukur. Di sini, jumlah zat tidak memiliki alat ukur yang pasti, sedangkan intensitas cahaya memiliki alat ukur yaitu fotometer, dan waktu dapat diukur dengan stopwatch, arloji, dan jam digital. Arus listrik dapat diukur dengan amperemeter, suhu dapat diukur dengan termometer, massa dapat diukur dengan timbangan, neraca Ohaus, dan neraca digital. And then, panjang dapat diukur dengan mistar, jangka sorong, dan mikrometer skru.
Next, besaran turunan. Di mana besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, volume. Kita ketahui bahwa volume ditentukan dengan rumus V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Satuannya sama dengan meter kubik, di mana meter dikali meter dikali meter, di mana meter adalah satuan dari panjang. Hal ini menunjukkan bahwa volume merupakan besaran turunan dari besaran pokok panjang yang memiliki satuan meter. Massa jenis suatu benda ditentukan dengan rumus Rho meter per V. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Hal ini menunjukkan bahwa massa jenis merupakan besaran turunan dari besaran pokok massa yang memiliki satuan kilogram dan besaran panjang yang memiliki satuan meter. Next, we will going to konversi satuan panjang. Konversi adalah merubah satuan. Kita ketahui bahwa satuan panjang adalah dalam sistem internasional adalah meter. They are konversi from satuan panjang. You have studying this is from primary, right? Ketika turun satu tangga dikali 10 dan ketika naik satu tangga dibagi 10. Okay, this is there is the example exercise from konversi satuan panjang. Next, konversi satuan massa. Same with konversi satuan panjang, di mana turun satu tangga dikali 10, turun 2 tangga dikali 100, begitu juga sebaliknya, naik satu tangga dikali 10, naik 2 tangga dikali 100. Okay, next, for konversi satuan waktu. Satuan waktu dalam sistem internasional, satuannya adalah sekon, di mana lambangnya adalah S. Seperti yang kita ketahui, konversi satuan waktu adalah dari jam ke menit dikali 60, yaitu 1 jam dikali 60 menit, 1 menit dikali 60 detik. Oke, tambahan lainnya adalah yang telah kita ketahui, 1 tahun sama dengan 12 bulan sama dengan 360 hari, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 abad sama dengan 100 tahun, 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun, dan 1 semester sama dengan 6 bulan, dan lain-lain. Okay, it's enough our lessons today. See you on the next meeting. And thank you for your attention, my dear students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.